Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian sunnah. Dan malam hari ini kita melanjutkan yang kita mulai dari hadis 1559. Ini nomor di aplikasi ya, bukan nomor buku. Dalam hadis ini yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus shalihat, al-baqiyah sesuatu yang tersisa, sesuatu yang kekal, as-shalihat, dan dia itu ada suatu yang sholihah, suatu yang baik, adalah kalimat la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Akhrajahu Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ungkapan-ungkapan tadi, yaitu ungkapan la ilaha illallah dan seterusnya, ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan yang kekal, yaitu merupakan suatu kebaikan yang kekal di dunia sampai di akhirat, yang kita akan melihat nanti bagaimana wujudnya di akhirat. Ada hadis yang mengatakan bahwa tanaman surga itu ada la ilaha illallah. Jadi Allah akan takdirkan kata la ilaha illallah yang kita ucapkan sebagai zikir kita di akhirat itu nanti menjadi tanaman surga, tanaman di kebun-kebun kita, di rumah kita di surga. Bentuknya gimana? Wallahu a'lam. Tapi itu pasti sesuatu yang luar biasa indahnya, luar biasa berharganya. Sedangkan la ilaha illallah itu oleh Nabi juga dikatakan, seandainya la ilaha illallah berada di satu timbangan, sedangkan dunia dan seisinya di timbangan yang lain, jadi ditimbang, maka la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Hadis ini menjadi targhib, menjadi suatu yang mendorong kita agar kita suka mengucapkan la ilaha illallah, agar kita banyak berzikir dengan kalimat
la ilaha illallah. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan akhir kalimatnya, yaitu akhir kalimat di dunia, la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ada hadis lain juga yang mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kamu talkinkan kepada orang yang akan mati, ya, bukan orang mati, orang yang dalam proses kematian, dengan kata la ilaha illallah. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, atau siapa saja yang akan meninggal dan kita di situ, kita talkinkan, kita bisikkan kata la ilaha illallah, dan kita minta dia supaya mengikuti, supaya dia juga mengucapkan la ilaha illallah secara berulang-ulang terus menerus sampai Allah mencabut nyawanya. Kenapa? Ya karena hadis satunya tadi, siapa yang di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini ada kata-kata dakhala. Dakhala itu dalam grammar Arab disebut fi'il madhi, kata kerja masa lalu. Kalau masa sekarang itu mudhari, ya. Dakhala masa lalu, sekarang yadkhulu, ya, masuk. Nah, dalam tata bahasa Arab, kalau ada ungkapan-ungkapan seperti tadi, ya, dakhalal jannah, itu menunjukkan kepastian. Menunjukkan kepastian, pasti dia masuk surga. Sama juga dengan Nabi mengajarkan kita agar setelah sholat kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dan kita akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nabi mengatakan, yaitu siapa yang mengucapkan itu maka ghafarallah dzanbahu wa in kana misla zabadil bahr. Allah mengampuni. Nah, ini kata kerja masa lalu lagi, ghafara, menunjukkan sesuatu yang pasti. Allah pasti mengampuni dosanya, wa in kana misla zabadil bahr, meskipun dosanya sebanyak buih di laut. Ya, oleh karena itu bapak-bapak, ini zikir yang penting ini. Saya sedih kalau masuk masjid-masjid di kampung, imam itu selesai mengimami sholat langsung memimpin Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah imam berdoa dan diamini lalu bubar. Ini nggak ada ini contohnya dari Nabi, ya, nggak ada contohnya dari Nabi bahwa Nabi itu setelah salam membaca Al-Fatihah. Tapi bahwa Nabi setelah salam membaca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya, itu jelas hadisnya. Dan kemudian ini tadi yang 33. Kalau kita mengucapkan astaghfirullah, itu proposal, aku mohon Allah mengampuniku, ya, proposal. Allah bisa mengampuni, bisa tidak, itu permohonan. Tapi kalau sudah dijanjikan bahwa Allah
mengampuni dengan kata kerja masa lalu, meskipun dosanya sebanyak buih di laut, itu ada kepastian janji. Ya. Jadi ini lebih hebat lagi daripada istighfar yang baru permohonan yang kita nggak tahu ya diterima atau tidak. Tapi kalau yang 33 tadi dijanjikan pasti diampuni dosa-dosanya. Jadi kembali pada hadis tadi, bahwa ungkapan la ilaha illallah itu begitu penting. Di Jawa ada satu aliran kebatinan. Aliran itu mengajarkan bahwa orang itu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Yang penting akhlaknya baik, pergaulannya baik, dan nanti di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, sudah dia masuk surga. Ya, itu ajaran kebatinan. Saya pernah secara nggak sengaja bertamu kepada orang, ya mereka ternyata sedang ada ya macam pengajian gitu, tapi kelompok kebatinan itu. Di sini banyak orang yang salah paham, dianggapnya bahwa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu suatu yang mudah. Padahal tidak. Yang menentukan apakah kita bisa mengucapkan atau tidak, itu ada keimanan kita, amal soleh kita. Ya, kalau kita hidupnya nggak pernah sholat, ya, biasa berbuat dosa, itu meskipun ini kalimat sederhana, kita susah mengucapkannya. Saya sudah berkali-kali mentalkinkan orang. Ada yang berhasil ya, dengan mudah, yang ngikuti la ilaha illallah. Ada juga yang susah. Ya, dia orang Islam, tapi mengucapkan la ilaha illallah sangat sulit. Bahkan saya katakan bahwa saya tidak berhasil mentalkinkan kalimat itu. Dia tidak bisa menirukan. Nah, hati-hati. Ini ada karena dia bukan tergolong orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Ya. Imannya lemah, amal buruknya, dosanya lebih banyak. Sama juga dengan menjawab mungkar nakir. Anak-anak TPA di luar sana itu biasa diajari untuk menghafalkan. Nanti kalau kamu ditanya oleh mungkar nakir man rabbuka, jawabannya Rabbi Allah, ya, dan seterusnya. Disuruh menghafal. Bisakah dia menghafal? Tidak. Artinya dia tidak bisa mengucapkan ketika di hadapan mungkar nakir kecuali kalau imannya baik. Ada hadis riwayat Bukhari menceritakan bahwa ketika jenazah dibawa ke kuburan, lalu dimasukkan liang lahat, lalu kuburannya ditutup, lalu orang yang mengantar pulang, sehingga suara kakinya, ya suara kakinya itu kedengaran sama mayit, ya, terdengar sampai suara kaki itu hilang. Ketika suaranya sudah hilang, datanglah mungkar nakir dan dia bertanya itu, man rabbuka. Kemudian tanya tentang Nabi Muhammad. Dalam hadis itu dikatakan, adapun
orang yang beriman maka dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir. Tapi orang kafir dan orang munafik, ya, dua ini disebut kafir dan munafik, itu mereka hanya bisa ngomong gelagapan, nggak tahu apa yang harus dikatakan. Ya, jadi kalau orang itu munafik meskipun guru bahasa Arab, jangan berharap dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Yang menentukan adalah iman kita, amal kita. Ya, jadi oleh karena itu ya kita dalam hidup ini juga harus membiasakan diri banyak zikir la ilaha illallah, ya. Dan kita itu di akhir hayat biasanya akan dimudahkan untuk mengucapkan apa-apa yang biasa kita ucapkan ketika kita masih hidup. Ada pernah terjadi orang Arab yang hobinya catur. Begitu ditalkin susah. Pas akhir hayat dia mengucapkan skak. Dia yang kena skak mati. Ada di Jawa ibu-ibu hobinya bersenandung, ditalkin la ilaha illallah juga susah. Tapi ketika akhir-akhir hayat itu dia banyak bernyanyi, ya, nyanyi-nyanyi Jawa, bersenandung. Akhir hayatnya ya itu senandung entah apa, bernyanyi karena hobinya itu. Oleh karena itu kalau hobi kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tanpa ditalkin pun insya Allah bisa mengucapkan kata la ilaha illallah dengan lancar. Ada keluarganya istri, keluarga agak jauh, dulu waktu muda badung sekali. Terus suatu ketika taubat lalu mengikuti sunnah. Jadi dia tuh banyak berzikir. Ketika dia sakit akhir hayat, dia tuh nggak henti-hentinya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tanpa ada yang mentalkin, dia sendiri bisa mengucapkan itu. Jadi ini bedanya. Kalau orang imannya nggak bagus, meskipun ditalkin, ya, susah untuk mengikuti. Tapi kalau orang imannya bagus, tidak ditalkin pun, insya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dulu ayah saya menjelang wafat, beliau itu alhamdulillah selalu zikir. Di hari waktu beliau ketemu ajal, di kamar tidur beliau itu kan ada foto saya. Jadi saya punya foto setengah badan itu sengaja dibikin besar, ya, dipajang di dinding, ya, karena saya selalu di luar negeri, jadi mungkin untuk obat rindu barangkali. Jadi ayah itu ketika zikir terganggu oleh foto saya. Beliau bilang kepada ibu, itu kenapa bicara? Kenapa bergerak-gerak? Jadi ibu saya heran. Ibu saya melihat foto saya, ya foto.
diam, nggak bergerak, nggak ada suaranya. Tapi ayah saya tetap itu bergerak, itu bicara. Ya. Jadi di sini alhamdulillah ayah tanpa ditalkin itu bisa berzikir terus. Tapi beliau masih terganggu oleh adanya foto itu. Oleh karena itu para ulama umumnya mengharamkan kita ya memajang foto atau menyimpan patung dari Bali atau patung apa gitu, patung dari Eropa ya. Di Eropa kan banyak patung-patung penari balet dan sebagainya yang terbuat dari lilin. Kadang-kadang dipajang di lemari-lemari. Hati-hati. Itu nanti ketika ada orang kesurupan, ya, ada patung-patung itu atau ada foto-foto itu yang namanya setan itu bisa bertahan di ruqyah nggak mempan karena adanya benda-benda tadi. Pernah tetangga saya, tetangga rumah, anak gadis itu kesurupan. Saya ruqyah sulit sekali. Kemudian saya lihat-lihat apa di rumah itu barangkali ada patung hiasan atau foto. Ternyata ada kalender yang di sana ada foto bupati dan wakilnya. Jadi saya sadar ini yang menyebabkan setan sulit diusir. Saya minta supaya kalender itu ditanggalkan. Begitu kalendernya sudah ditanggalkan, di ruqyah ya, kabur setannya. Saya pernah juga jadi waktu itu ada ya, istri saya waktu itu masih sekretaris fakultas peternakan. Dia juga punya sekretaris pribadi. Suatu hari kalau nggak salah habis hari raya kami main ke rumahnya. Tak lama kemudian di situ ada kakaknya, kakak sekretarisnya istri. Itu tiba-tiba aja kesurupan. Begitu kesurupan ngusir saya. Ya. Saya nggak tahu kenapa saya nggak disukai. Jadi istri saya nggak masalah, tapi saya diusir. Nah. Akhirnya ya saya coba untuk meruqyah. Saya juga permisi kepada itu sekretarisnya istri. Saya ingin melihat ruangan-ruangan di rumahnya. Saya lihat, cari-cari gambar barangkali atau foto yang nggak ada. Dinding-dindingnya bersih. Akhirnya saya tanya kepada ibunya, apa ibu barangkali punya simpanan apa gitu, sesuatu yang dianggap penting. Kata ibunya, jadi diingat-ingat, ternyata dia tuh punya minyak za'faron ya, minyak za'faron, pemberian orang pintar. Saya tahu bahwa jual beli jin itu medianya ada minyak wangi ya. Jadi kalau bapak-bapak ada yang mau beli jin ya, itu nggak kayak beli ayam ya. Jadi lewat media minyak wangi. Minyak wangi itu ada yang isinya 5.000 jin katanya, ada yang 10.000 jin. Nah, jadi ibu ini nyimpen
minyak wangi zafaran itu. Saya minta, begitu saya minta, ini Bu, ini biasanya untuk apa itu, tempat setan. Terus setelah saya jauhkan, baru putrinya bisa diruqyah. Ya, jadi ini ada gangguan-gangguan. Ya, kembali kepada tadi, la ilaha illallah itu kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya kalau orang imannya lemah itu nggak mampu mengucapkan. Meskipun kita talqinkan, ya, sulit untuk dia bisa mengucapkan. Terus pertanyaannya, sebagian orang itu nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kata mereka cukup kata Allah, 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 Allah. Nah, Nabi itu nggak pernah memberikan contoh kepada kita zikir hanya dengan ucapan Allah. Zikir yang dari Nabi itu ya itu tadi, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi gak ada yang Allah Allah. Nah, orang yang zikirnya Allah Allah, mentalkinkan kepada orang yang mau mati kata Allah, ada juga alasannya. Katanya, Ustadz, kalau saya talkinkan la ilaha illallah, lalu dia meniru, baru la ilaha, dia mati, katanya. Gimana? Berarti dia mati dengan ungkapan tidak ada Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa Allah itu yang dinilai oleh Allah adalah niat hati kita. Kalau orang itu niatnya memang la ilaha illallah, takdirnya mengucapkan la ilaha illallah belum selesai sudah mati, Allah memberi nilai sesuai dengan niatnya. Tapi yang pasti contoh dari Nabi itu hanya la ilaha illallah, ya. Jadi la ilaha illallah ini suatu ungkapan yang sangat penting. Kemudian subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ya. Ini semua ada ungkapan-ungkapan zikir yang nilai di akhiratnya sangat besar. Lalu hadis berikutnya, wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akhraja Muslim. Jadi diceritakan oleh sahabat Samurah, Rasulullah bersabda bahwa ungkapan ataupun zikir yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Mana saja yang dengan mana saja kamu mulai nggak ada masalah. Atau dengan kata lain, ya manapun yang kamu pilih nggak ada masalah untuk diulang-ulang. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Ini ada 4 ucapan zikir yang paling disukai oleh Allah. Nah, kita ini hendaknya berusaha untuk merealisasikan apa-apa yang disukai Allah. Saya kadang-kadang ketika sholat sunat ingin membaca bacaan-bacaan surat tertentu, tapi kemudian ingat bahwa Nabi mengajarkan kalau kita sholat sunat qobliyah subuh misalnya, itu supaya
Di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Dan bacaan dua surat ini adalah bacaan yang sangat disukai oleh Allah. Sehingga dalam banyak sholat sunat itu kita dianjurkan. Contoh kita umroh, selesai tawaf kita sholat sunat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah itu hadisnya ada. Yang dibaca adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Lalu Nabi kebiasaannya sebelum salat tahajud, Nabi itu kalau salat tahajud bacaan suratnya tuh panjang-panjang ya. Apalagi beliau sendirian. Itu pernah beliau sholat rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah An-Nisa. Selesai An-Nisa Ali Imran. Itu sampai selesai. Kemudian waktu itu Ibnu Abbas tuh sering nginep di rumah tantenya ya. Tante Ibnu Abbas itu ada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi. Jadi karena itu tantenya, Ibnu Abbas waktu itu masih remaja atau masih pemuda ya. Jadi suka nginep di situ. Pas Nabi di situ sholat tahajud diikuti. Ketika ikut itu tadi rakaat pertama habis Al-Fatihah Al-Baqarah. Itu saja Ibnu Abbas sudah mudah-mudahan ayat berikutnya selesai. Ternyata lewat. Mudah-mudahan juz pertama selesai. Ternyata lewat. Terus sampai akhir Baqarah. Juga mudah-mudahan selesai Al-Baqarah selesai. Ternyata nambah ke surat An-Nisa. Ya. An-Nisa selesai ke Ali Imran. Nah ini juga dalil bagi para ulama bahwa kita itu boleh membolak-balik ya. Kan mestinya dari Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa ya. Tapi ternyata yang dikerjakan Nabi dari Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali Imran. Jadi nggak apa-apa kita sholat hafalnya katakanlah cuma surat Al-Ikhlas sama surat An-Nas. Lalu kita baca rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Ikhlas, nggak apa-apa, itu boleh. Apakah kita membolak-balik urutan surat atau kita membolak-balik urusan ayat ya? Urutan ayat ya, itu bisa. Kita rakaat pertama membaca Amanar Rasul ya. Kemudian rakaat kedua kita baca misalnya Ista'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Enggak apa-apa ya. Boleh. Ya, kembali kepada bacaan ini tadi bahwa kita dalam mentalkinkan orang yang mau mati itu adalah kita talkinkan kalimat yang utuh, yaitu la ilaha illallah. Enggak boleh kita mentalkinkan cuma Allah Allah saja, karena Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Nah, kemudian kata subhanallah. Kata subhanallah ini kalau dalam penggunaan bahasa Arab ataupun syariah, subhanallah ini netral. Bisa untuk takjub,
bisa untuk menyatakan penyesalan, ya. Misalnya kita menemui Ustaz Ahmad di Masjid Al-Falah, kita menjanjikan untuk membawakan sesuatu. Begitu sampai Al-Falah ketemu Ustaz Ahmad, ternyata kita lupa nggak membawa sesuatu tadi. Nah, di sini ungkapan kita adalah subhanallah. Subhanallah, Ustaz, saya lupa nggak membawakan, ya. Jadi subhanallah ini bisa digunakan di situ. Atau subhanallah melihat kemahabesaran Allah. Seperti di surat Al-Isra, Allah menceritakan Isra Mi'raj, peristiwa agung yang luar biasa. Itu dengan kata-kata subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dan seterusnya, ya. Ini artinya untuk kekaguman. Jadi kalau kita melihat, kita wisata ini ke puncak gunung, di puncak gunung terus melihat bagaimana keadaan di bawah sana, ya, terbentang hijau sangat indah, kita bisa mengucap subhanallah, ya. Jadi ini ungkapan subhanallah itu bisa macam-macam. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar itu untuk kekaguman, ya. Kita misalnya melihat suatu peristiwa di mana Allah menghancurkan pasukan Israel, kita kagum, Allah menolong kita, maka kita bisa mengucapkan Allahu Akbar. Atau kita menghadapi masalah perang misalnya. Kalau kita lihat di film-film itu, pasukan Hamas misalnya mau meluncurkan rudal, selalu Allahu Akbar, jedar, Allahu Akbar, jedar. Bisa juga itu. Tapi yang salah kaprah di Indonesia itu ada bencana, orang mengucapkan Allahu Akbar, ya. Misalnya ada banjir, banjir rumah-rumah, ada banjir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masa kagum sama banjir, ya. Jadi itu seandainya subhanallah lebih tepat. Jadi Allahu Akbar itu bukan untuk menunjukkan kita takjub, ya. Sudah habis ya waktu itu, ya. Mungkin azan dulu sebentar. La
Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Sedangkan alhamdulillah itu bisa kita ucapkan untuk segala keadaan, tergantung pada niat kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah karena mendapat nikmat, ya, mendapat rizki tanpa disangka-sangka ataupun sudah disangka sebelumnya, kita bisa ucapan alhamdulillah. Tapi ketika orang lain kecewa, ya, menghadapi peristiwa itu, kita bisa juga menghadapi peristiwa yang sama, kita ucapkan alhamdulillah. Misalnya begini, ada suatu perusahaan besar yang bagus, banyak mahasiswa yang lulus pengen diterima di perusahaan itu. Teman-teman kita mengajukan permohonan untuk bekerja di sana. Kita juga setelah seleksi teman-teman kita diterima. Nah, saya misalnya nggak diterima. Ini kita juga bisa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena landasan kita bahwa kita ini selalu husnudzon kepada Allah. Husnudzon bagaimana? Bahwa apapun yang diputuskan Allah itu adalah yang terbaik untukku. Jadi saya pengen diterima di perusahaan itu karena gajinya bagus, jam kerjanya ini itunya, ya. Diterima, alhamdulillah. Ternyata tidak diterima juga, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan memberi yang lebih baik, ya. Cuman sementara ini saya nggak tahu apa itu, tapi saya yakin bahwa Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu ada juga ucapan yang lengkap, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Alhamdulillah untuk semua keadaan. Bukan keadaan senang saja, tapi keadaan ketika orang lain menghadapinya dengan susah, dengan rasa kecewa dan lain sebagainya, kita malah bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini kata alhamdulillah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu